Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sesuai apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan melanjutkan video kali ini tentang membahas tentang analisa beban kerja ya atau workload analysis. Jadi masih dalam pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia. Itu setelah kemarin kita membahas tentang analisa work analysis atau analisa kerja. Nah, selanjutnya adalah analisa beban kerja. Ini juga harus dilakukan seorang manajemen HRD dan timnya berdasarkan undang-undang dari Kemenaker kemarin ya. Nah, analisa beban kerja ini adalah untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan itu tidak mengalami loss hour ya atau kehilangan jam kerja karena sebuah jabatan ataupun sebuah pekerjaan itu analisanya itu terlalu rendah misalnya gitu ya, atau justru tidak over hour, atau ada satu posisi yang terlalu banyak pekerjaannya atau terlalu banyak beban kerjanya. Kalau misalnya di industri itu mudah ya, kita bisa melakukan time study analysis atau dengan time study gitu dengan menggunakan sampling. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan di jasa ataupun juga di service ataupun juga di bidang-bidang lain, itu bisa melakukan juga time study-nya dengan cara tertentu ya. Misalnya kita ya melakukan time study pada sebuah contoh pekerjaan gitu, lalu menggunakannya sebagai acuan pada jam-jam kerja lainnya. Nah, metodenya juga tadi untuk analisa beban kerja ini bisa mengikuti dengan metode-metode sebelumnya ya, ataupun juga bisa mengacu pada metode-metode dari biasanya beberapa perusahaan juga memiliki metodenya sendiri ya. Atau zaman sekarang juga udah banyak ya alat-alat ataupun software-software yang bisa digunakan untuk melakukan analisa jam kerja, khususnya jam kerja ya. Tapi kalau terkait analisa kerja itu sendiri secara lengkap, itu salah satunya bisa menggunakan metode-metode yang sama dengan work analysis, misalnya yaitu dengan interview gitu ya, ataupun juga observasi, checklist dan sebagainya. Nah, selanjutnya dosen juga menjelaskan tentang analisa jabatan dengan pendekatan organisasi ya, ataupun juga dengan pendekatan administratif. Jadi memang ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk analisa jabatan ini, misalnya berdasarkan perundang-undangan gitu, ataupun juga berdasarkan organisasi-organisasi yang lain, misalnya dengan benchmarking ke pabrik lain, ataupun juga ke kantor lain, ke perusahaan-perusahaan lain, ataupun juga dengan melakukan pendekatan administratif. Nah, jam kerja efektif itu sebenarnya di dalam perundang-undangan gitu ada dua ya yang bisa jadi acuan. Misalnya dari Kemenaker itu ada undang-undang maksimal 14.000 jam kerja seingat saya, ataupun juga berdasarkan Kementerian Keuangan. Jadi beban kerja itu wajarnya adalah satu harinya itu sekitar 6,14 jam gitu ya seingat saya. Itu silahkan mengacu pada perundang-undangan langsung secara detail ya. Kalau di sini kalau nggak salah itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 1 tahun 2016 yang membahas mengenai jam kerja ini ataupun beban kerja ini ya. Selanjutnya evaluasi terhadap efektivitas strategi ini juga harus penting dilakukan ya. Bahkan dulu itu katanya ada sertifikasi namanya KPKU untuk perusahaan-perusahaan BUMN, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya evaluasi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang analisa beban kerja dan analisa kerja, itu kita sebagai seorang manajer HRD gitu ya, karena kan mata kuliah ini memang diperuntukkan khususnya untuk supaya kita ini lulusan-lulusan S2 itu mampu secara teoritis dan juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang manajer HRD. Nah, seorang manajer HRD itu seorang yang memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia itu harus terbiasa ataupun memiliki kemampuan untuk membuat SOP atau SOP itu standar operasional dan prosedur ya. Jadi standar operasional dan prosedur. Nah, biasanya unsur-unsur di dalam SOP itu banyak ya. Ada misalnya pemangkunya ataupun pelakunya, ada formatnya juga yang secara khusus, ada validasinya siapa yang memvalidasi. Lalu yang penting juga ada melakukan sosialisasi setelah SOP ini dibentuk ya. Dan di dalam SOP ini biasanya juga ada penomoran-penomoran yang memang harus terdokumentasi dengan baik ya. Bahkan ada standar tersendiri terkait dokumentasi ini ataupun dokumen kontrol ini ya.
Lalu harus jelas juga judulnya, pasti judulnya tidak sama seperti judul cerpen, jadi langsung aja SOP apa gitu kan. Panduan pekerjaan apa, misalnya SOP packing ataupun SOP kalibrasi alat, ataupun misalnya SOP tentang SOP tentang pekerjaan incoming di bagian warehouse dan sebagainya. Lalu harus ada tanggalnya juga, harus ada prosedurnya juga, dan harus ada lampiran. Nah, ini semua harus di seorang yang memiliki kemampuan untuk manajemen sumber daya manusia itu harus bisa ya membuat SOP ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat SOP, mata kuliah selanjutnya adalah tentang komunikasi organisasi yang efektif ya. Ini adalah sebuah mata kuliah yang membahas ilmu komunikasi secara dasar ya. Seperti apakah komunikasi yang efektif, tantangan-tantangan dalam berkomunikasi. Salah satu tantangannya misalnya kerangka berpikir orang itu berbeda-beda, hambatan-hambatan komunikasi itu juga ada banyak ya, termasuk media komunikasi itu sendiri. Komunikasi itu seperti apa, pastinya teman-teman juga udah banyak channel-channel yang lain ataupun juga sumber-sumber yang lain yang membahas tentang teori komunikasi ini. Ada beberapa teori-teori yang disampaikan ya, ada beberapa banyak ahli juga yang sudah membahas tentang komunikasi ini. Nah, contohnya dan seorang HRD itu juga harus memiliki kemampuan untuk mencari media komunikasi yang tepat. Kalau misalnya bertemu langsung itu keuntungannya apa, kekurangannya apa. Lalu kalau misalnya lewat WA group itu seperti apa, ataupun juga lewat media-media yang lain, itu harus disampaikan dengan jelas ya. Apalagi kan zaman sekarang orang-orang itu banyak yang a priori ya, kalau misalnya salah sumber aja ini malah bisa menjadikan seseorang itu jadi seperti detektif, seperti wartawan pada sebuah berita gitu. Jadi ada beberapa pembahasan yang seharusnya tidak disampaikan secara detail malah menjadi detail. Misalnya kemarin ada contoh JHT, misalnya ada perubahan perundang-undangan, itu penyampaiannya seperti apa, itu juga penting dilakukan ya. Bahkan karena di dalam manajemen sumber daya manusia ini salah satu fungsinya juga kemarin dasarnya itu ada change management di dalamnya ya. Jadi change management ini mungkin nanti kita bahas di video terpisah, itu memang memiliki sebuah prosedur dan metodenya sendiri. Teman-teman juga mungkin bisa sambil mencari sumber-sumber training mengenai change management ini ya, karena seorang change management juga udah banyak posisi-posisinya di beberapa perusahaan, sehingga setiap ada perubahan itu level-levelnya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa, itu udah ada pembahasannya secara detail. Nah, baik teman-teman semuanya, itu kurang lebih pembahasannya sampai 4.25 ya. Jadi karena kelasnya ini dari jam 1 sampai jam 5, tapi tadi karena obrolannya begitu asik, ada beberapa pembahasan contoh kasus dari beberapa perusahaan, ataupun juga dari teman-teman dari beberapa perusahaan ya, bahkan ada yang dari Manado, ada wirausaha, ada ibu rumah tangga juga yang S2. Jadi emang kalau misalnya teman-teman semuanya kuliah S2 itu banyak informasi yang masuk ya, seperti teknik-teknik komunikasi itu juga kan tadi. Misalnya ada yang bertanya, kenapa saya sebagai seorang manajer misalnya begitu susah untuk menerapkan sebuah terobosan baru ataupun juga teknologi baru. Nah, salah satu pesan pentingnya adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai atasan begitu masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru, kalau ingin melakukan perubahan itu salah satunya ya kita jangan melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi dari sudut pandang karyawan kita atau tim kita. Sebenarnya apa yang mereka inginkan itu yang harus jadi fokus kita sebenarnya gitu ya. Misalnya biasa aja di tim kita itu hanya ingin disapa gitu. Nah, begitu kedekatan ini tercapai sehingga kita bisa membangun perubahan itu bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba datang, meskipun secanggih apapun teknologi kita, secanggih apapun kemampuan kita ya, ideologi kita gitu yang ingin kita rubah ya susah kalau misalnya orang tidak bisa membangun kedekatan terlebih dahulu. Itu salah satunya perubahan berbasis budaya mungkin ya, salah satu implementasinya. Beberapa pembahasan yang lain juga yang mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu tentang teknik coaching gitu ya, atau bagaimana manajemen persuasi terhadap seseorang, bagaimana sistem mentoring, ini juga bisa jadi sih. Ini udah menjadi sebuah mata kuliah sendiri atau sebuah pembelajaran sendiri ya, karena emang udah banyak juga trainer-trainer yang mengambil sertifikasi tentang coach ini ya. Jadi bahkan sertifikasinya sampai level internasional. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin tertarik tentang bagaimana
manajemen persuasi, bagaimana bisa mengembangkan seseorang, memahami komunikasi, bahkan komunikasi yang tidak hanya lewat omongan, tetapi juga komunikasi-komunikasi yang bersifat yang bersifat tidak kasat mata gitu ya, atau seperti gestur ataupun juga pandangan gitu, gaya tubuh, posisi tubuh, itu juga ilmu komunikasi ya. Di dalam ilmu coaching juga itu dibahas menurut Pak dosen ya. Karena saya sendiri memang belum belajar, tapi mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan ilmu coaching, silahkan untuk mengambil sertifikasinya ataupun juga dengan mengambil beberapa kursus terkait coaching ini ya. Nah, dan jangan lupa ada salah satu pertanyaan juga terkait work and life balance. Bagaimana cara memimpin sebuah tim yang orang-orangnya itu sangat semangat kerja ya, bahkan sampai jam 12 malam. Tapi jangan lupa bahwa selain di luar ibaratnya di luar dari batas kemampuan manusia, kebiasaan ataupun budaya, ada hukum di sana. Jadi jangan lupa bahwa kita sebagai perusahaan ataupun juga sebagai seorang karyawan, sebagai manajer, apapun posisi kita, jabatan kita, nah itu ada yang hukum yang mengaturnya. Di Indonesia ini kan dibatasi tuh jam kerja itu maksimal berapa gitu. Itu harus harus diperhatikan juga oleh seseorang ya, oleh kita semuanya, ataupun juga terhadap tim kita harus mungkin wah enak nih punya tim seperti itu, tapi nggak bisa enak-enak juga gitu, loyal banget nih ke perusahaan karena ada hukum yang mengaturnya. Itu kita diatur oleh hukum ini, jangan sampai ini terabaikan gitu hal tersebut. Baik teman-teman semuanya, itu saja sepertinya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi legacy lah ibaratnya, bisa menjadi sebuah pembuka juga buat teman-teman yang mungkin wah keluar S2 seperti apa, bisa dapat informasi dari sini, ataupun juga sambil ingat-ingat lagi dulu waktu S2 sekarang kayak apa sih buat jadi magister manajemen itu, pembelajarannya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.